Oke, ini dia ya, pendekatan sistematis keputusan kapasitas. Jadi dalam menentukan berapa kapasitas yang harus kita idealnya berapa, sudah kita punya berapa, lalu kita kurang berapa, itu ada cara menghitungnya. Sekali lagi ya, dalam kita menentukan, kita kan punya produksi nih, sudah produksi misalnya sekian, 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 sekian. Kita kan punya misalnya mesin untuk produksi, sudah punya mesin misalnya 5 mesin. Pertanyaan adalah, apakah kapasitas kita punya 5 ini sudah mencukupi belum? Idealnya berapa? Kalau misalnya sudah ketemu idealnya, yang kita punya dengan yang ideal itu apakah ada gap? Gap itu berarti kekurangan. Misal kita punya 5, ternyata idealnya kita harus punya 7. Berarti kan ada gap, ada lag 2, kurang 2. Gitu. Nah, ini adalah langkah dalam membuat kapasitas keputusan jika kita memanfaatkan pendekatan matematis atau kuantitatif, hitung-hitungan ya. Yang pertama adalah ini normatif, nanti bisa lebih jelas kalau kita latihan soal. Yang pertama adalah kita mengestimasi atau mengira-ngira kapasitas yang disyaratkan untuk masa yang akan datang. Jadi tadi, idealnya berapa sih? Idealnya saya punya berapa mesin? Misalnya saya bikin sepatu, pabrik sepatu ya. Misalnya saya punya pabrik namanya sepatu Boto ya. Saya punya pabrik sepatu ya, mereknya Boto. Boto ini harus punya mesin berapa? Gitu. Idealnya berapa? Idealnya berapa ini estimasi. Berikutnya adalah identifikasi gap kesenjangan dengan membandingkan kapasitas yang disyaratkan dengan ketersediaan kapasitas. Itu yang saya ceritakan. Oh, untuk membuat sepatu di pabrik Boto itu idealnya punya 10 mesin. Mesin sewing misalnya. Sewing itu jahit. Jahit. Ternyata idealnya segini. Ternyata teman-teman baru punya 8. Berarti gapnya berapa? 2. 10 kurang 8. Gapnya 2. Oke, nomor 2, mengembangkan rencana alternatif untuk menutup kesenjangan gap. Nah, kalau ada kesenjangan 2 gap, rencananya gimana nih? Biarin aja, kurang, atau subkontrak, atau harus beli 1, sisanya nggak usah, atau harus beli 2, atau harus dua-duanya kita leasing, atau gimana? Jadi, apa rencana alternatif untuk menutupi kekurangan 2 mesin ini? Ya. Bisa subkontrak, bisa beli mesin, bisa beli mesin 1, bisa beli mesin 2. Lalu berikutnya adalah mengevaluasi alternatif yang nomor 3 tadi. Kita lihat evaluasi. Oke, itu langkah-langkahnya. Berikut adalah teknisnya. Yang di slide ini, jika hanya memproduksi satu barang atau produk, ya. Ini ya, estimasi kapasitas yang disyaratkan, kebutuhan melakukan estimasi mencakup ramalan bla 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 bla. Ini rumusnya ya. D itu adalah jumlah unit forecast per tahun ya. DP. M itu adalah estimasi mesin yang tadi disyaratkan. P itu waktu proses jam per unit, misalnya mesin sewing tadi, mesin jahit berarti misalnya satu proses jahit 10 menit. Nah, itu di P. Proses. Ada N, total jumlah jam per tahun sama operasional. Jadi, setahun itu operasi berapa lama mesin-mesin jahit ini. Lalu C adalah tingkat capacity cushion. Kepotong ya. Capacity cushion. Biasanya persentase. Oke. Itu kalau misalnya teman-teman hanya memproduksi satu sepatu. Tadi kan contohnya Boto. Misalnya khusus untuk sepatu dewasa laki-laki. Hanya satu jenis. Ya.
Tapi kalau teman-teman memproduksi lebih dari satu jenis, pakai rumusnya yang ini. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus masing-masing. P1 itu maksudnya produk satu. Misalnya produk satu itu sepatu dewasa laki-laki. P2 itu sepatu dewasa perempuan. Ya, PN itu sampai produk keberapa? Misalnya produknya ada 3. P3 itu misalnya sepatu anak. Itu ini tinggal dimasukkan. DP itu tadi apa? DP adalah jumlah unit per tahun yang forecast, jumlah kebutuhan. D itu kepanjangan dari demand. Demand. Bukan pimen ya, kalau pimen pahlawan. Demand, bukan pimen. Ya, demand. DP nanti juga ada caranya nyarinya, kita jangan khawatir. Sekarang kita ke contoh soal saja. Ya, ini adalah ilustrasi perhitungan ya untuk estimasi kapasitas yang disyaratkan yang langkah 1 tadi. Ini cara perhitungan langkah 1. Ini ada soal seperti ini. Ini di buku ya. Ini buku. Perusahaan sepatu ABC, biasanya ABC itu kalau nggak kecap baterai lah, ini sepatu ya. Kecuali sepatunya dari baterai, itu berarti memang perusahaan sepatu ABC. Oke, lanjut ya. Perusahaan sepatu ABC memproduksi 3 macam sepatu, berarti ada P1, P2, P3. Yaitu sepatu pria, berarti ini P1 misalnya. Sepatu wanita, P2, dan sepatu anak-anak. Ini misalnya P3. Produk 3. P itu produk. Produk. Ukuran kapasitas tercermin pada jumlah mesin. Berarti dia ingin melihat kapasitas mesin. Ukuran kapasitas tercermin pada jumlah mesin. Jumlah mesin ya, jumlah mesin. Informasi besarnya setup time. Setup time ini ya, seberapa lama dia mengerjakan bukan pengerjaan sih, setup tuh men-setting lah. Lalu lot size, ukuran produksi, waktu pemrosesan, ya, dan forecast permintaan ada di tabel ini. Jadi tabel ini ada sepatu pria itu pemrosesannya 0,05 jam per pasang. Berarti 0,05 kali 60 itu berapa? Berapa menit? 0,05 kali 60 menit. Berarti butuh 3 menit per pasang. Ya, 3 menit per pasang untuk sepatu pria. Lalu setup time-nya adalah 0,5 jam per lot. Nah, lot size itu 240 pasang per lot. Ya, satu lotnya. Lot itu istilahnya kayak kelompok dalam pengerjaan. Sekali dia ngerjakan, kelompoknya itu 240 untuk sepatu pria. Nah, setup time untuk lot ini adalah 0,5 jam per lot. 30 menit untuk nge-setup 240 pasang sepatu laki-laki. Nah, forecast atau prediksi permintaannya untuk sepatu pria itu adalah 80.000 pasang per tahun. Nah, sisanya cara membacanya seperti itu ya. Maksud dari tabel-tabel itu seperti itu. Ya, contoh sepatu anak-anak, setiap pasang itu dikerjakan 0,02 kali 60. 1,2 menit per pasang. Lalu setup time-nya untuk setiap lot itu 3,8 jam per lot. Satu lot itu dia bisa membuat 360 pasang. Dan ya forecast-nya adalah 120 pasang per tahun untuk sepatu anak-anak. Yaitu. Oke, lanjut kita baca soalnya. Perusahaan beroperasi selama 50 minggu per tahun. 50 minggu 1 tahun. 5 hari per minggu ya. 5 hari per minggu. Lalu 2 shift per hari. 2 shift per hari dan 8 jam per shift. Nah, kita nanti harus mencari apa? Ini, N-nya ini. N itu apa tadi? N-nya adalah jumlah total jam mesin. Jam kerja mesin per tahun. Ya. Oke. Kalau capacity cushion-nya 5%, ini cadangannya 5%. Nah, ditanya, berapa mesin yang dibutuhkan? Tadi ya. Berapa mesin yang dibutuhkan?
Yang B, jika saat ini mesin ini diproseskan sebanyak 2 mesin, dia punya 2 mesin sekarang, apakah terjadi capacity gap dan berapa besarnya? Ini yang kepotong ini capacity gap, kekurangan, dan berapa besarnya. Nah, sekarang langkah yang pertama adalah kita harus cari N dulu. Kan kita mau ngitung pakai soal tadi, pakai rumus ini. Kenapa pakai rumus ini? Karena dia punya 3 produk. Kalau produknya cuma 1, pakainya yang ini. Ini 1 produk saja. Kalau yang ini lebih dari 1. Ya, lebih dari 1 produk. Oke. Bentar. Mana sampai mana? Kita cari N ya. Oke, sekarang kita akan cari jumlah operasional per tahun. Kan dia bilang tadi di soal, dia itu 2 shift per hari. Per shiftnya 8 jam. Ya, dia bekerja 250 hari per tahun. Dapat dari mana, Pak? 250 hari per tahun. Ya, kita lihat, dia bilang 50 minggu per tahun, 5 hari per minggu. Jadi 250 hari itu dapat dari mana? Dapat dari 5 hari per minggu dikali 50 minggu per tahun. Dapatlah 5 kali 50 adalah 250 hari. Jadi, dalam 1 tahun, per mesin itu kerjanya berapa? 4.000 jam per tahun per mesin. Ini per mesin. 4.000 jam per tahun per mesin. Itu adalah jumlah jam operasional mesin per tahun. Dapat N-nya adalah 4.000. Oke, lanjut. Sekarang kita akan lakukan penghitungan M tadi. Mesin tadi berapa butuhnya. Nah, ini adalah rumus yang tadi sudah ada di depan. Ya, tinggal kita masukkan angka-angka yang ada di soal ke sini. Nah, sekarang saya ajari dulu. Ya, DP ini dapat dari mana sih, Pak? DP itu kan tadi apa? DP itu adalah jumlah unit forecast per tahun. Ya, di sini adalah 80.000, tetapi tidak bisa kita langsung masukkan karena ada pemrosesan jam per pasang. Jadi 8.000 itu harus kita kalikan dulu dengan 0,05. Ini ya, ada di sini ya, 0,05, 01, 0,02. Ya. Jadi ini adalah forecast. Ini adalah waktu proses. Ketika dikalikan, 2 ini jadilah DP. Lalu D. Ya, ini D forecast-nya. D itu demand tadi ya, demand. Dibagi Q. Ya, dibagi Q 240. Apa itu Q? Di sini ada lot size. Q itu lot size. Ya, saya tuliskan. DP itu adalah demand dikali pemrosesan. DP itu demand dikali pemrosesan. D itu adalah forecast demand tanpa dikalikan. Lalu apa tadi di sini? Q. Q itu adalah lot size. Berapa dia jumlah satu kali lot itu berapa jumlahnya? Lalu S itu adalah setup time. Setup time. Nah, tinggal kita ikutin rumus-rumus ini. Nah, PWA itu apa? P itu untuk sepatu laki-laki, pria. W itu adalah wanita. A ini adalah anak. Ini kode aja. Jadi ini data-datanya diambil dari tabel atau baris masing-masing. Ya, baris masing-masing, baris sepatu pria, ini yang P, wanita ini yang W, anak-anak ini yang A tadi barisnya. Tinggal dimasukkan ke rumus saja. Nah, N tadi sudah kita
cari ya, N itu adalah kapasitas per tahun dari mesin, lalu C itu adalah cushion. Cushion-nya di sini tadi 5%. Tinggal kita masukkan aja sih, karena besok kan open book ya. Kalau ada soal kayak gini ya tinggal dimasukkan aja. Nah, nanti sudah jadi, sudah dihitung seperti ini. Ternyata M-nya 3,8 mesin. Karena mesin itu nggak bisa pecahan, dibulatkan ke atas. Termasuk nanti kalau misalnya dapatnya 3,2 itu 4. Ya, 3,3 itu 4. Jangan dibulatkan ke bawah. Kalau mesin kayak gini, bulatkan ke atas saja. Jadi dia seharusnya punya 4 mesin. Sekarang dia punya 2 mesin. Dia kurang berapa? Dia kurang 2 mesin. Kalau mau pecahan ya 1,8 mesin. Cuman kan kalau mesin itu kan nggak bisa dipecah gitu. Yaitu yang cari yang pertama, yaitu apa? Cari langkah yang pertama itu adalah estimasi kapasitas yang disyaratkan. Yang disyaratkan adalah 4, 3,8 sih. Kemudian kita bulatkan ke atas 4. Ya, yang kedua, ini mengidentifikasi capacity gap. Sebenarnya capacity gap tadi sudah kita lakukan sih, ini capacity gap-nya ya. Cuma ini ada soal lain, Ya. Gap atau kesenjangan adalah selisih antara kebutuhan kapasitas atau kapasitas yang disyaratkan, dengan kapasitas yang tersedia saat ini. Tadi kan 4 kurang 2 sama dengan 2 ini ya. Sebagai contoh, pada ilustrasi perhitungan A, saat ini mesin pembuat sepatu yang tersedia sebanyak 2 buah. Sedangkan yang dibutuhkan 4, jadi kapasitas gap-nya 2. Gitu. Nah, lagi contoh yang kedua, ilustrasi perhitungan yang kedua. Mengidentifikasi capacity gap. Kita mengira-ngira kita punya nggak capacity gap. Nah, soalnya seperti ini nih. Raja restoran sedang mengalami boom. Boom itu bukan meledak ya. Boom itu artinya peningkatan naik secara tajam dalam menjalankan bisnis di bidang makanan. Pemilik restoran berharap dapat menyediakan 80.000 porsi makanan tahun ini. Berharap menyediakan 80 porsi. Meskipun dapur saat ini, pura-puranya sekarang itu tahun 2010, pada tingkat kapasitas 100% sebenarnya. Semua sudah terpakai. Namun ruang makan dapat menyediakan 105.000 tamu per tahun. Ya. Jadi di dapur itu sudah 100%. Kalau ruang makan itu bisa menyediakan per tahun 105.000 tamu. Bisa menampung 105.000 tamu. Nah, ini adalah forecast atau perkiraan permintaan untuk Raja Restoran 5 tahun ke depan. Tahun 2011 itu 90.000, 2012 itu 100.000, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapa besarnya capacity gap dapur dan ruang makan Raja Restoran selama 5 tahun ke depan. Ya, jadi ada ini dapur segini. Ini adalah ruang makan. Bagaimana gap-nya? Ya. Berikutnya, ya sebagai berikut jawabannya. Ini kan tahun 2019 gini tadi. Ini forecast permintaan ya. Forecast. Berapa besarnya capacity gap antara dapur dan ruang makan? Caranya, berdasarkan forecast permintaan, capacity gap untuk dapur restoran sebanyak, ya tinggal dikurangin aja. 90.000 dengan 80.000. Ini semuanya dari data soal pura-puranya adalah keyakinan dari pemilik restoran, ya, pemilik raja restoran bahwa dia di dapur itu bisa 80.000 menyediakan. Ini adalah tinggal dikurangin aja. Oh, berarti kalau tahun 2011 ada forecast permintaan 90.000 porsi, berarti kurangnya 10.000. Kalau tahun 2012 diperkirakan akan ada 100.000 porsi, sedangkan kapasitas dapurnya 80.000, ya tinggal dikurangi aja. Dan seterusnya gampang. Ya. Sebelum tahun 2010, nah sekarang perhatikan, sebelum tahun 2010 kapasitas ruang makan itu 105.000. Lebih besar daripada permintaan sehingga tidak terdapat capacity gap. Tahun 2010 sampai dengan 2012 capacity gap ruang makan yaitu tinggal dikurangi lagi. Ingat, kenapa di 2000 sebelum itu tidak ada capacity gap? Karena permintaannya itu lebih kecil daripada kapasitasnya 105.000. Ya. Kan kapasitas ruang makan 105.000.
Nah, mulai tahun 2013 ini tinggal dikoreksi ya, tolong dikoreksi ya. Ini tolong dikoreksi, ini 2013, 2014, 2015. Dari tahun 2011 sampai 2012 tidak terjadi capacity gap untuk ruang makan. Kenapa? Ingat, ruang makan kita itu, ruang makan kita itu 150.000 kapasitas porsinya. Di tahun 2011 masih kurang dari itu, 2012 masih kurang dari itu. Nah, mulai tahun 2013 dia baru ada capacity gap. Jadi ini tipe di buku, ini saya ambil dari buku, kalau di buku ini dicoret aja diganti. Ini adalah 2013, 2014, 2015. Ya, membuat alternatif keputusan, ya bisa beli, bisa nyewa, leasing, macam-macam. Ini tergantung kreativitas kita aja. Subkontrak, segala macam. Ya, lalu mengevaluasi. Dan sudah. Ya, ada pertanyaan? Pak mau nanya. Ya, boleh Mbak Vincentia. Itu kok di alternatifnya jadi 2 mesin ya, Pak? Gimana itu, Pak? Itu sebenarnya alternatif dia itu yang tadi di atas. Itu tipe juga sih. Jadi itu alternatif, bentar ya, share screen ya. Itu dia alternatif untuk menjawab yang soal ini. Jadi dia alternatifnya itu digabung antara rencana yang proses untuk sepatu sama rumah makan. Itu diganti aja. Jadi sebenarnya alternatif membeli 2 mesin pembuat baru itu ini untuk sepatu ini sebenarnya. Kecil. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya. Ya, ini sebenarnya alternatif bukan untuk yang ini. Alternatif untuk yang mesin. Kok mesin? Sepatu. Kalau misalnya untuk ini gimana? Kalau misalnya untuk rumah makan gimana? Dapurnya itu kurang banyak. Ya, bisa saja apa? Hire juru masak. Ya, apalagi sub kontrak. Tapi kalau subkontrak kalau makanan agak rawan sih, nanti rasanya beda ya. Hire itu berarti pekerja. Atau kontrak, karyawan kontrak. Karena kan pasti ini paling ini kelebihannya hanya untuk peak season. Hanya untuk peak season. Nanti kalau standar ke hari biasa ya pasti di bawah 80.000 kok. Oh, berarti kita nggak usah rekrut karyawan tetap gitu. Kita kontrak aja gitu. Itulah kira-kira. Ada lagi selain Mbak Vincentia yang mau ditanyakan? Saya end record dulu ya.